Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang akuntansi perbankan, yaitu sistem akuntansi perbankan dan bagaimana untuk laporannya, laporan laba ruginya, serta laporan perubahan modalnya. Nah ini, di sini pentingnya akuntansi bagi perbankan ini adalah agar bank itu tetap eksis, ya, agar kalau tetap eksis, ya, dapat meningkatkan efisiensi, kemudian dapat mengembangkan produk jasa perbankan, dan memiliki informasi yang tepat, pakai dan tepat waktu, serta kemampuan manajemen yang dapat terukur, ya, dalam pengambilan keputusan. Ya, itu. Sehingga apabila ini dikelola dengan bagus, maka akan meningkatkan kinerja dari perbankan. Nah, alat untuk mengelola dan mengukur kinerja dari perbankan tadi itu adalah akuntansi, ya. Nah, ini definisi akuntansi ini adalah accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in significant manner and in terms of money, transaction, and event which are in the part at least of financial character and interpreting the result of theory of. Nah, ini dari ICPA, ya, American Institute Certified Public Accountant, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan menyimpulkan, ya, summarizing, ya, dalam satu cara, ya, dan menggunakan istilah keuangan, transaksi, dan event, ya, di mana bagian dari karakter keuangan dan menginterpretasikan atau menerjemahkan hasilnya. Nah, gitu. Result of thereof. Nah, ini jadi artinya apa? Itu mengklasifikasikan. Nah, persamaan akuntansi ini adalah nih, kalau di perbankan aktiva sama dengan hutang plus modal, ya. Sama, ya, dengan perusahaan umum, ya. Nah, tapi kalau di perbankan ini persamaan akuntansinya adalah ini, ya. Nah, aktiva bank itu apa? Aktiva bank ini adalah penempatan dana, penyaluran dana. Nah, penempatan dana itu misalnya bank itu punya uang kas didepositokan atau diinvestasikan untuk membeli entah saham atau obligasi, yaitu penempatan dana. Kemudian penyaluran dana dalam kredit. Nah, penyaluran dana dalam kredit ini untuk pinjaman, ya, pinjaman. Kemudian penanaman dana. Nah, penanaman dana ini kalau bank ikut serta kepemilikan dalam suatu perusahaan. Nah, ini penanaman dana, ya, dan penanaman lainnya. Nah, penanaman lainnya bisa saja investasi, tadi yang saya sebutkan, obligasi, investasi saham, atau kalau dia memiliki perusahaan lain berarti dia sebagai pemilik, ya, perusahaan lain ini menjadi aktiva, ya. Jadi ada aktiva tetap, misalnya
berupa tanah juga bisa, berupa perusahaan juga bisa. Nah, kemudian utang bank. Ya. Utang bank ini ada dana masyarakat. Ada dana masyarakat, ada dana pinjaman, ada dana lainnya. Hutang. Nah, ini berarti hutang itu dana dari masyarakat ya. Karena masyarakat menabung, kemudian deposito, kemudian giro. Kemudian juga ada dana pinjaman ya. Bank ini juga bisa hutang di bank lain atau hutang di Bank Indonesia. Nah, ini bisa dana pinjaman. Kemudian ada yang berikutnya modal bank. Ada modal saham, nah, modal premium saham, kemudian diskonto saham, kemudian laba ditahan, kemudian laba rugi tahun yang berjalan. Nah, ini laba yang ditahan ini laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Ya, kalau laba tadi dibagikan namanya adalah dividen ya. Bisa dividen dalam bentuk kas maupun stok dividen. Nah, ini persamaannya. Ini kalau ada ini ya, ada pendapatan dan biaya bank. Nah, pendapatan biaya bank ini nanti menambah modal dan cadangan. Ya, kalau banknya untung itu nambah. Kalau banknya rugi, besar biayanya, modalnya berkurang. Nah, kalau modalnya berkurang, nanti diukur CAR-nya. Bank Indonesia akan memberi ukuran CAR harus berapa? 5% ya. Nah ini kalau tidak cukup 5% ya ini suruh nambah lagi. Ya kalau nggak punya, yo harus cari. Nah, entah itu dari hutang ataukah menjual saham. Nah, seperti itu. Nah, sistem akuntansi perbankan ini ada sebagai sistem akuntansi manajemen, sebagai sistem costing, sebagai sistem pengawasan, sebagai sistem laporan pada penguasa moneter, ya ini kepada Bank Indonesia. Nah, sistem akuntansi manajemen ini bank juga bisa ngitung nanti berapa biaya variabelnya, biaya tetapnya, ya. Kemudian menghitung berapa besarnya biaya untuk pembiayaan untuk misalnya untuk tabungan, untuk kredit, ya. Nah, kemudian juga untuk sistem pengawasan. Kemudian yang berikutnya pengawasan ini dengan menggunakan rasio-rasio perbankan, ya. Nah, ini misalnya ada rasio CAR, kemudian ada rasio buku, kemudian ada rasio LDR, ya. Nah, ini rasionya itu untuk pengawasan. Kemudian sebagai sistem laporan kepada penguasa moneter. Nah, penguasa moneter ini adalah Bank Indonesia. Kemudian dasar-dasar akuntansi perbankan ini accrual basis, kemudian ada cash basis. Ya, dasar rancang bangun accrual basis ini kalau kita misalnya ada pendapatan atau biaya ini diakui, ya sudah diakui untuk saat ini, walaupun itu belum terjadi. Itu sistem accrual. Nah, kalau cash basis, kalau belum terjadi ya akan belum diakui, ya. Kemudian dasar rancang bangun akuntansi perbankan. Ya, harus adanya rincian dari aset sehingga dapat menggambarkan jumlah dana yang diinvestasikan. Harus ada rincian hutang, ya. Jadi di sini kalau aktiva itu harus dirinci ya. Rinciannya itu aset, isinya apa? Oh, dana yang diinvestasikan, kemudian ada jumlah kasnya, kemudian ada dana yang dipinjamkan. Ya, ini. Kalau dana yang dipinjamkan itu istilahnya adalah aktiva produktif. Nah, itu.
Kemudian harus ada rincian hutang. Nah, ini untuk pasifannya. Jadi ada tabungan itu berapa, deposito berapa. Nah, itu kemudian dapat menggambarkan laba rugi yang diperoleh dari hasil kegiatan dengan jelas. Kemudian harus dapat menyediakan informasi secara periodik mengenai efisiensi dari hasil kegiatan usaha. Kemudian ada sistem internal kontrol yang kuat. Kemudian dapat menyediakan data untuk penguasa moneter. Kemudian dasar-dasar penyusunan rekening stelsel bank. Ya, sebaiknya rekening aset disusun atas dasar tingkat likuiditasnya. Ya, kemudian kalau hutang disusun dasar urutan pemakaian dan urutan jatuh temponya. Ya, jadi kalau hutang yang urutan di atas ya hutang jangka pendek. Kemudian ada hutang jangka panjang. Dan ada hutang jangka pendek itu ada hutang wesel. Ya. Kemudian sebaiknya rekening modal disusun berurutan atas dasar urutan kekalannya. Jadi yang paling lama itu apa? Yang paling lama mengendap berarti sahamnya. Ya, kemudian setelah itu apa? Laba ruginya. Ya. Kemudian sebaiknya rekening income expense disusun berurutan atas dasar ranking yang paling besar atau berurutan dari tingkat prioritas kegiatan. Ya, prioritas kalau kegiatan di bank itu ada kegiatan apa misalnya paling besar tuh biaya operasional. Nah, biaya operasional dulu kan untuk menciptakan pendapatan pada biaya operasional. Nah, biaya operasional itu ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Ya. Overheadnya apa? Ada listrik, telepon, kemudian ada biaya administrasi, ya, kemudian ada biaya internet, ya, server, nah, dan sebagainya. Nah, ini biaya overheadnya. Ya. Nah, kemudian sistem akuntansi biayanya. Fungsi akuntansi biaya bank untuk mengetahui besarnya biaya dana yang dikumpulkan. Ya, untuk mengetahui besarnya masing-masing profit dan loss atas masing-masing jasa yang diberikan. Kemudian sebagai alat perhitungan customer profitability. Kemudian sebagai dasar pricing bank services. Ya, ya ini perhitungan customer profitability. Jadi kalau kita punya satu customer ya, nah kita hitung berapa ya keuntungan dari setiap customer. Nah itu kita hitung profitnya berapa ya. Kemudian dasar pricing bank service. Ya, ini untuk menghitung harga ya, harga di pelayanan bank. Ya. Nah, pelayanannya apa? Misalnya pelayanan menyediakan ATM, pelayanan untuk pembayaran listrik, telepon, ya. Kemudian berapa pelayanan untuk bayar tabungan, berapa untuk pelayanan pembayaran harga dari pelayanan giro, berapa harga dari pelayanan deposito. Nah, ini pricing. Ya, pricing ini ya digunakan pricing ini untuk menentukan harga ya dari pelayanan ya. Pelayanan macam-macam, ada pelayanan tabungan, giro, deposito, dan juga ada kegiatan untuk fee based income. Nah, kemudian pendekatan akuntansi biaya untuk bank ini ada full costing, full absorption costing ya. Full costing ini hitung ya biaya-biaya baik tetap maupun variabel ya yang terserap. Yang terserap itu berapa? Nah, itu dihitung ya. Kemudian ada variabel costing atau direct costing ini. Nah, biaya tadi dipisah antara variabel dan full dan fixed cost ya. Variabel dan fixed cost. Fixed cost-nya ini nanti dipisahkan tersendiri. Jadi
yang diperhitungkan adalah variabelnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu dihitung fixed cost-nya. Nah, kemudian incremental costing atau differential costing. Nah, ini untuk menghitung biaya-biaya yang sudah terserap ya pada satu kegiatan. Ya, kemudian ada estimate cost. Ini biaya-biaya yang diestimasikan pada atau direncanakan ya untuk satu kegiatan. Ada budget ya. Budget. Kemudian informasi biaya sebagai alat pengambil keputusan. Ya. Nah, ini tadi variable costing, full costing ini dihitung ya. Jadi kalau variable costing itu kan semakin banyak nasabah maka kan semakin besar pula variable cost-nya. Nah, kalau fixed cost ini tetap banyak maupun sedikit. Ini nasabah banyak maupun sedikit nasabah, fixed cost ini tadi bisa naik, tidak bisa naik maupun turun, tetap ya nilainya tetap. Nah itu, jadi nanti biaya variabel ini akan dikontrol, dikendalikan ya, biar tidak selalu meningkat ya. Karena untuk meningkatkan keuntungan bank, maka variabel cost ini harus ditekan ya, seperti itu. Kemudian penetapan tarif jasa perbankan ada cost plus pricing. Ya, cost plus pricing itu artinya diperhitungkan keseluruhan biaya ditambah margin. Kemudian ada marginal pricing. Ya, marginal pricing itu biaya-biaya itu dihitung. Kemudian setelah itu dihitung selisihnya ya, sisanya dari pendapatan ya. Nah, ketemu marginal pricing. Kemudian ada non cost pricing. Ya, non cost pricing itu untuk biaya-biaya yang di luar biaya cost. Ya, biaya cost. Nah, cost-nya apa? Ya, biaya operasional banknya tadi. Nah, itu non cost pricing. Cost sendiri itu sebetulnya adalah harga pokoknya. Cost-nya itu. Nah, kemudian ada skimming pricing. Ya, ini strategi untuk menentukan harga yang tertinggi ya. Tertinggi ini skimming pricing. Kemudian untuk penetration pricing ini untuk menentukan harga-harga bank ya yang dengan menggunakan strategi pemusatan ya. Nah, pemusatan ya, artinya apa? Misalnya untuk berbagai macam produk ya dipusatkan harganya itu untuk nilai tertentu misalnya gitu ya. Ini penetration pricing. Ya ini jadi mungkin strateginya adalah ada beberapa produk yang sama, kemudian produk tadi digunakan menggunakan harga yang berbeda. Tapi ada produk tertentu yang murah kayak ini nih, yang menjadi pemusatan tadi. Ya, produk yang lain ini sebagai seperti daya tarik aja untuk memancing aja. No, ini loh ada yang murah, ada yang mahal. Nah, ini penetration pricing. Nah, kemudian laporan keuangan bank. Nah, ini ya, kita masuk ke laporan keuangan. Ini ada bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya PT Bank Kudus ya, raca pertanggal 31 Desember 2002X. Nah, ini 2020X ya, ini misalnya aktivanya ini. Nah, ini ada kasnya, gironya. Kita lihat sini aktivanya ya. Ada kas, giro Bank Indonesia, giro bank lain, penempatan bank lain. Nah, kalau giro Bank Indonesia itu simpanan di Bank Indonesia. Kalau giro bank lain ini penyimpanan di bank lain. Sudah ada surat berharga, kredit yang diberikan, kemudian
kemudian ada penyertaan. Nah, penyertaan itu investasi itu. Kemudian ada pendapatan yang masih akan diterima. Nah, ini kalau kita menggunakan accrual, ini masih ada pendapatan masih akan diterima. Kemudian ada biaya dibayar muka, kemudian biaya dibayar muka atau uang muka. Ya, artinya untuk misalnya penjualan kredit ya, jadi bayar uang muka dulu. Kemudian ada biaya tetap, akumulasi penyusunan aktiva tetap dan lain-lain, ya, aktiva lain-lain. Kewajiban, nah ini kewajiban ini giro, nah ini kewajiban. Nah ini utang ya, utang ini disusun berdasarkan apa? Yang dari terpendek ke yang terlama. Nah ini. Kemudian ada kewajiban segera lainnya. Ini utang lancar ya. Kewajiban segera lainnya ini utang lancar. Giro, kemudian tabungan. Lalu giro apa ini? Apa bedanya dengan yang aktiva? Nah, kalau giro yang di kewajiban ini giro yang dari nasabah. Ya, kemudian ada tabungan, ini tabungan yang dari nasabah. Bukan giro milik dari bank maupun tabungan dari bank tapi milik nasabah. Kemudian ada deposito berjangka, ini juga sama, deposito milik nasabah. Kemudian ada sertifikat deposito. Nah, kalau deposito berjangka ini, sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan ya, ini tidak ada namanya ya, tidak ada namanya sehingga seperti uang aja ini. Nah, ini nanti bisa diperjualbelikan, nah, digunakan untuk misalnya apa ya, untuk back to back ya. Back to back itu artinya apa? Pinjaman yang jaminannya itu sertifikat deposito. Nah, ini bisa ya. Kemudian ada surat berharga yang diterbitkan. Ini ada SPBU. Jangan keliru ya, SPBU ya. Kalau SPBU itu pom bensin. Kalau SBPU itu adalah surat berharga pasar uang. Nah, ini yang menerbitkan Bank Indonesia. Nah, bank itu bisa membeli kalau misalnya kondisi sedang ada inflasi atau kebijakan uang ketat. Nah, ini bank diminta untuk membeli SBPU. Kemudian ada obligasi, ya obligasi ini utang jangka panjang. Kemudian pinjaman yang diterima, nah pinjaman diterima ini pinjaman dari apa? Dari bank itu sendiri, ya misalnya dia utang di Bank Indonesia atau utang di bank lain. Kemudian beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada kewajiban lain-lain. Nah, beban yang harus dibayar tuh masih utang ya, terutang. Jadi misalnya membeli aset ya, belum dibayar 100%, baru dibayar 40%. Nah, 60 ini masih beban yang harus dibayar. Nah, itu seperti itu. Kemudian itu juga contoh lainnya adalah tabungan maupun deposito. Nah, ini kalau ada tabungan, giro tabungan maupun deposito, ini apabila ada bunganya dan bunganya belum dibayar, nah ini untuk masa yang akan datang kalau sistem aktual, nah ini dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar. Jadi kalau misalnya ada giro selama deposito ya, deposito selama setahun, baru 1 bulan. Itu yang 11 bulan ini sudah kita akui, tetapi dimasukkan ke dalam beban yang masih harus dibayar. Nah, kemudian ada kewajiban lain-lain, jadi selain ini ada kewajiban lain-lain. Ini misalnya kewajiban pajak, ya, seperti itu. Kemudian ada pinjaman subordinasi. Ya, pinjaman subordinasi ini pinjaman ke kantor pusat, ya ini subordinasi. Atau dari kantor bank, cabang bank yang lain. Ini namanya pinjaman subordinasi. Apakah itu bisa? Bisa ya. Jadi kalau punya cabang ya, cabang antar cabang ini melakukan pinjam meminjam, maka disebut pinjaman subordinasi. Kemudian ada modal pinjaman. Kemudian ekuitas ya. Ekuitas ini ada modal di store ya. Saham biasa, saham preferen ya. Nah, saham biasa dan saham preferen. Kalau saham biasa ini saham yang tidak memiliki hak yang istimewa. Nah, istimewanya apa? Ya, istimewanya macam-macam. Ya, bisa berupa
hak suara pada saat RPS. Kemudian hak untuk mendapatkan dividen. Walaupun mungkin perusahaannya rugi, terbangnya rugi, dia memiliki hak untuk mendapatkan dividen. Nah, ini saham preference ya. Kemudian perkiraan tambahan modal di store. Ini ada agio, disagio ya. Agio dan disagio. Nah, ini kalau agio itu misalnya kalau harga harga sahamnya itu di atas harga nominal. Itu agio. Ada kelebihannya kan? Nah, kelebihannya disebut agio. Kemudian kalau disagio, apabila bank tadi bunga di harga dari saham yang dijual tadi di bawah ya harga nominal. Ini disebut disagio. Kemudian ada modal sumbangan, kemudian ada penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dan lain-lain. Jadi ini kalau ada penyesuaian akibat penjabaran. Jadi misalnya ada penyesuaian akibat dari konsolidasi. Kemudian ada penyesuaian akibat adanya kesalahan. Nah, ini koreksi ya. Ini masuk ke masuk ke ini koreksi. Kalau koreksi tadi menambah laba, ini masuk ke sini ya. Kemudian ada selisih penilaian kembali aktiva tetap. Jadi aktiva tetap yang sudah lama nilainya kan 0, sudah habis ya nilai bukunya. Nah, ini dinilai kembali. Nah, kalau dinilai kembali ternyata masih ada harganya. Nah, ini dicatat di sini. Nah, ini selisih penilaian kembali dan ini nanti sebagai objek pajak dan akan disusutkan. Kemudian ada saldo laba, ini ada cadangan tujuan, kemudian ada cadangan umum, laba yang belum dicadangkan. Jadi laba ya ada keuntungan, ini keuntungan laba yang ditahan tadi ya. Ini cadangan umum, cadangan tujuan, ya, ini misalnya untuk cadangan modal. Ya, untuk kewajiban bank itu CAR-nya 5%. Nah, sehingga dia harus melakukan pencadangan. Setelah itu baru sisanya dimasukkan ke saldo laba yang belum dicadangkan. Nah, ini laba yang ditahan. Baik, kemudian ada laporan komitmen dan kontingensi. Ya, komitmen itu adalah utang ya, kewajiban bank untuk melakukan pembayaran. Komitmen. Nah, kemudian kalau kontingensi itu komitmen itu bisa berupa utang ya, tagihan. Ada tagihan itu bank yang harus bayar, ataupun kewajiban bank itu harus membayar. Nah, ini bisa berupa tagihan maupun kewajiban. Kemudian kalau kontingensi juga sama, tagihan kontingen ini kejadian yang memiliki potensi ya, keuntungan maupun kerugian di masa yang akan datang. Nah, ini misalnya contohnya apa ini? Pembelian opsi valuta asing, kemudian garansi dari bank lain ya. Penerbitan dalam bentuk jaminan bank garansi sharing ya, bank garansi. Jadi bank itu memberikan garansi ini untuk transaksi-transaksi misalnya yang berkaitan ekspor impor. Nah, ini garansi, dia digaransi sehingga apabila terjadi gagal pembayaran ya ini bank harus bayar. Nah, ini tagih ya kan. Nah, itu. Kemudian ini juga sama ya, kewajiban kontingen. Nah, ini kalau bank memberikan jaminan untuk LC ya. Kemudian obligasi. Kemudian ada obligasi performance ya, obligasi yang pembayaran bunganya itu dibayar setiap bulan. Nah, ini ya jaminan. Nah, ini kalau tidak terjadi pembayaran, maka bank akan membayarkan.
Nah, ini bedanya apa? Garansi yang di tagihan kontingen. Nah, ini kalau ini ada bank garansi, ini misalnya bank itu akan menagih ya, menagih ke pihak ketiga ataupun ke nasabahnya. Kalau misalnya transaksi tadi sudah dilaksanakan, ya artinya apa sudah dilaksanakan ini perusahaan sudah dibayar ya oleh pihak bayarnya. Nah, tentu saja kan harus mengembalikan ya, karena apa? Ini sebelum dibayar ke bayar nasabah ini tadi yang melakukan ekspor tadi itu sudah dibayar oleh bank. Jadi ada ekspor impor gitu, ekspor impor. Nah, eksportirnya ini tadi sebelum dibayar oleh importirnya ini dibayar bank dulu. Nah, kan gitu ya. Nah, ketika importir ini bayar ke eksportir, maka eksportir tadi yang dibayari bank balik ke uang bank. Maka ada tagihan namanya seperti itu ya, ini ya penerbit. Jadi bedanya itu dengan ini. Ya. Nah, kemudian ada LC, ini penerbitan untuk bank garansi, resharing, standby LC, performance bond, advance payment bond. Ya. Nah, LC itu letter of credit untuk ekspor impor, performance bond itu obligasi yang tidak membayarkan bunga tiap bulan. Kemudian advance payment bond, ini advance payment bond ini yang membayarkan ya, bunga setiap bulan ya, ataupun setiap periode. Ya. Kemudian ada akseptansi atau endorsement ya, surat berharga lainnya. Kemudian penjualan opsi valuta asing. Kemudian berikutnya ini adalah laporan laba rugi ya. Nah, laba ruginya apa? Ini ada biaya bunga, pendapatan bunga, beban bunga ya, beban. Jadi ini operasionalnya ya ini ya, beban bunga ini. Beban bunga itu apa? Operasionalnya ya, ini bunga yang dibayar, kemudian ada hadiah, ya, kemudian ada provisi komisi yang dibayar untuk mendapatkan dana. Jadi ini misalnya ada pihak ketiga ya, melalui pihak ketiga. Ini misalnya ada si X punya uang 10 triliun. Nah, ini melalui perantara ya, bank itu bisa aja membayar perantara tadi supaya si X mau ya, si X tadi mau menempatkan dananya di bank. Nah, ini ada provisi dan komisi untuk mendapatkan dana. Ya. Ini melalui pihak ketiga biasanya. Kemudian pendapatan bunga neto. Ya, ini nih kalau dijumlah ya, diselisihkan ini pendapatan bunga neto. Kemudian pendapatan dan beban lainnya. Ya, ini ada yang fee based income-nya ya, komisi yang diterima selain pemberian kredit, provisi dan komisi yang dibayar selain untuk penerimaan dana. Jadi provisi dan komisi selain dari pemberian kredit maupun selain untuk dari penerimaan dana, itu fee based income ya. Nah, ini totalnya berapa? Ini dari pendapatan atau beban dari provisi komisi neto. Jadi ini provisi dan komisi yang diterima oleh bank ya. Dari mana? Dari pemberian kredit, dari selain pemberian kredit dan selain penerimaan dana. Kalau tadi kredit dan dana ini sudah masuk di nomor 1 dan 2. Ya. Nah, ini selain itu, nah misalnya apa? Misalnya dari transaksi valuta asing. Ya, bisa seperti itu, bisa saja melalui transaksi apa yang lain itu, misalnya dari transfer inkaso ya, kalau berhasil itu ada provisinya. Kemudian ada kegiatan misalnya selain transfer dan inkaso, misalnya provisi kegiatan apa, misalnya pengiriman uang. Ini misalnya gini, kamu punya uang banyak di rumah, terus kamu nelpon bank suruh ngambilin
bisa ya, saja bayar ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian ada pendapatan lainnya, ini selain ini, kemudian ada pendapatan lain, overhead ya. Ada pendapatan overhead ini, beban umum dan administrasi ya. Umum administrasi itu ada beban personalia. Nah, umum dan administrasi ini beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan, baik pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan, ya, kemudian pemeliharaan peralatan, ya, ini masuk ke beban umum dan administrasi. Kemudian ada beban keamanan, ya, itu termasuk masuk umum dan administrasi. Kemudian ada beban personalia. Nah, beban personalia ini berkaitan dengan pelatihan-pelatihan, ya, kemudian pelatihan, kemudian untuk promosi ya melalui personalia ini ya. Ini bisa aja promosi misalnya dengan membuat payung, membuat kaos ya, ini masuk ke beban personalia ini. Ya bisa aja beban personalia ya, mana kaos dan payung tadi dibagikan kepada karyawan. Ya, supaya ada tulisannya tadi orang tahu ya kan. Ini beban personalia. Kemudian ada beban lainnya. Oke, beban lainnya macam-macam ya, bebannya selain yang ada di atas ini. Nah, kemudian ya, beban lain apa ya? Contohnya ya yang kecil-kecil misalnya beban lain itu misalnya kayak parkir, kemudian fotokopi, ya macam-macam itu ya. Nah, kemudian ada pendapatan beban lainnya itu. Ini ada. Nah, kemudian setelah dikurangkan dengan pendapatan atau beban lainnya neto, didapatkan pendapatan operasional neto. Ya, ini jadi operasional ini didapat dari bunga dan fee. Kemudian ada pendapatan beban non operasional ya. Ini yang non operasional itu tidak rutin biasanya ya. Misalnya apa? Contohnya penjualan aktiva tetap maupun kerugian aktiva tetap. Kemudian adanya denda atau sanksi. Nah, itu yang menjadi pendapatan non operasional. Jadi tidak rutin terjadi ya, tapi terjadi. Nah, ini pendapatan non operasional. Kemudian laba rugi, ini ada laba rugi, ada. Jadi setelah itu dikurangkan ya dari pendapatan operasional neto, terus dikurangi lagi pendapatan dari non operasional, pendapatan dan beban non operasional ya, pendapatan beban non operasional dikurangi pendapatan beban non operasional, ketemulah laba rugi. Nah, kemudian ada pos luar biasa. Pos luar biasa itu kalau ada kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, ya, ini pos luar biasa. Kemudian pengaruh kumulatif perubahan kebijakan akuntansi. Nah, ini kalau misalnya perubahan menggunakan metode penyusutan, kemudian perubahan pengakuan piutang, metode perubahan metode pengakuan hutang. Nah, seperti ini. Kemudian dijumlah, kemudian laba rugi sebelum PPh, ketemu laba rugi sebelum pajak ya, kemudian dikurangi pajak, ketemu laba rugi bersih tahun berjalan. Nah, kemudian saldo laba tahun lalu ya, dikurangkan dengan saldo laba tahun lalu, ketemu jumlah saldo laba. Ini kalau misalnya rugi ya dikurangkan, kalau untung ya dijumlah, ya, ketemu saldo laba. Kemudian laba tadi ada yang dibagikan dan ada yang tidak dibagikan. Nah, yang dibagikan ini ada dividen, ini dikurangkan dividen. Nah, ketemulah jumlah saldo laba. Ya, gitu saudara. Kemudian untuk arus kasnya ini ada arus kas operasi, investasi dan pendanaan. Kalau arus kas operasi itu dari penerimaan bunga, ya, dan penerimaan dari kredit, ya ini ya. Kemudian kalau investasi ini ada dari dividen, kemudian
penjualan anak perusahaan, penjualan surat berharga, penjualan tanah atau pembelian tanah, ya. Kemudian untuk arus kas pendanaan, ini pendanaan kaitannya dengan utang, utang maupun modal. Nah, ini penerbitan modal pinjaman, penerbitan saham prioritas, pembayaran kembali, pinjaman jangka panjang, kemudian ada pembayaran dividen. Nah, kalau kas operasi tadi ini dari penerimaan bunga, kemudian pembayaran bunga, pembayaran piutang yang telah dihapus. Jadi kalau misalnya ada kredit, ya kredit tadi dihapus, ya. Nah, tapi ada nasabah tadi bayar, ya sudah dihapus tapi terus dia bayar. Nah, ini masuk lagi pembayaran piutang yang telah dihapus. Jadi ada utang, mungkin setahun sudah nggak bayar kan sudah dihapus, ya. Tapi dia tiba-tiba tahun kedua datang karena dapat hidayah dia, terus bayar. Nah, ini masuk ke arus kas dari operasi. Kemudian pembayaran kas pada karyawan dan pemasok. Ya, ini kalau misalnya bank itu kan ada buku tabungan, ya. Kemudian ini barang cetak, ya. Ini pemasoknya ini biasanya barang cetak, ya, buku tabungan. Kemudian untuk sertifikat deposito, ya. Kemudian untuk formulir-formulir untuk slip pengambilan, ya, pengambilan tabungan, pengambilan pengambilan giro, ya, seperti itu. Kemudian transfer, ada inkaso. Nah, ini bayar. Nah, kemudian kenaikan atau penurunan dalam aktiva operasi, ya ini kalau berarti kan duitnya keluar, ya. Nah, ini bayar deposito, ya. Kemudian dana untuk jangka pendek. Nah, ini deposito untuk tujuan pengendalian moneter. Ini apa? Ini tadi SBPU, sertifikat bank, SBPU sertifikat bank, SBPU, ya, sertifikat ini yang untuk Bank Indonesia, SBPU itu, ya. Ini jadi seperti SBI, ya. SBI itu simpanan di Bank Indonesia. Nah, kalau SBPU itu ya sama di Bank Indonesia, tetapi tujuannya untuk pengendalian moneter, sama, ya. Ini jadi seperti deposito, surat berharga pasar uang, ya. Surat berharga pasar, jadi bank itu menempatkan depositonya di Bank Indonesia, itu namanya SBPU. Kalau SBI ini simpanan, ya, di Bank Indonesia, itu seperti tabungan, ya. Jadi nyimpen, tetap bank itu dapat bunga, ya, tapi bunganya ya tentu saja bunga yang rendah. Karena apa? Ini untuk pengendalian moneter, ya. Kemudian ada dana uang muka untuk langganan, ya, misalnya langganan untuk internet, ya, langganan untuk ini mesin ATM, itu langganan, ya, karena itu sewa, ya. Kemudian misalnya langganan untuk ini kendaraan, ya, mobil, itu juga sama, pakai leasing, ya. Kemudian kenaikan yang berikutnya ini adalah kenaikan bersih dalam piutang atau kredit, ya. Kemudian surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan, ini kalau ada misalnya saham maupun obligasi maupun reksadana yang diperjualbelikan. Nah, kemudian kas dan setara kas pada akhir periode ini, ya, ini, ya. Oh, maaf, ini proses akuntansinya nih. Kalau ini, ya. Jadi totalnya dari arus kas ini, ya. Total dari arus kas ini adalah arus kas operasi ditambah arus kas investasi ditambah arus kas pendanaan, ketemunya ini kas akhir periode. Dan jumlah ini harus sama dengan kas yang ada di neraca. Nah, kemudian proses akuntansinya ini, ya, dokumen dasar akuntansi, ya. Ini untuk pencatatan. Jadi kalau di nasabah datang untuk melakukan transaksi, ini ada
bukti, bukti transaksinya. Nah, bukti transaksi tadi dicatat ya, baik di jurnal maupun di buku pembantu. Ya, buku pembantu itu kalau misalnya untuk transaksi yang selalu rutin terjadi, ya rutin terjadi dan memiliki kriteria yang beda-beda. Misalnya apa? Misalnya buku pembantunya untuk transaksi persediaan. Nah, persediaan itu macam-macam ya. Ada persediaan elektronik itu misalnya untuk spare part untuk komputer ya, entah itu tinta ya, kemudian untuk kertasnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada persediaan untuk barang-barang cetak. Ya, kemudian ada persediaan kalau kendaraan yo spare part kendaraan ya. Kemudian juga ada alat-alat spare part untuk sepeda motor misalnya operasional. Kemudian listrik, peralatan listrik itu genset ya. Itu juga ada spare partnya. Ini persediaan, ada spare part. Dan dari transaksi tadi ini ya, buku pembantu tadi dicatat ya. Nah, kalau yang transaksi-transaksi yang rutin tadi dibuatkan jurnal ya. Setelah transaksi buatkan jurnal. Nah, kalau yang rutin masukkan buku pembantu, kemudian dimasukkan dalam buku besar. Nah, buku besar ini untuk yang transaksi rutin, ini ada rincian dari buku pembantu tadi ya masuk situ. Nah, kemudian setelah itu di buku besar masuk ke neraca dan ikhtisar laporan keuangan, kemudian BPK. Kemudian ada setelah laporan keuangan, kemudian laba rugi, arus kas dan kontingensi tadi. Jadi dibuatkan penafsiran. Nah, ini penafsiran itu analisis laporan keuangan ya. Nah, kemudian analisis laporan keuangan tadi digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, ini transaksi hari bersangkutan, laporan keuangan hari bersangkutan, kemudian pengambilan keputusan, kemudian transaksi hari berikutnya. Jadi kalau di bank itu ada transaksi-transaksi yang transaksi yang terjadi itu harus selalu dibukukan dan dilaporkan. Jadi setiap hari ya, laporan itu masuk ke Bank Indonesia maupun ke kantor pusat dari bank itu sendiri. Nah, baik, seperti itu untuk materi hari ini. Saya rasa cukup. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di dalam sunan nanti saya akan memberikan forum untuk diskusi. Silakan Anda isi untuk berdiskusi. Terima kasih. Selamat mengerjakan diskusinya.